wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan penyelesaian soal program linier dualitas dengan menggunakan metode simplex. Sebelumnya, perkenalkan, saya Armina Davyadini dengan NIM 24040200125. Dan saya Talita Aprila Paramesti dengan NIM 24040200131. Kami dari kelompok 4. Yang pertama, kami mengambil soal atau permasalahan program linear dari buku Linear Programming yang ini dengan soal mencari minimize. Selanjutnya, kami memodifikasi soalnya menjadi minimize T sama dengan 9x1 plus 8x2 dengan kendala x1 min 2x2 kurang dari sama dengan 3, 3x1 min 4x2 lebih dari sama dengan 5, 6x1 min 7x2 sama dengan 8, dengan x1 lebih dari sama dengan 0, dan x2 lebih dari sama dengan 0. Soal yang pertama, selesaikan model primal di atas dengan metode simplex. Yang B, buat bentuk dual. Yang C, selesaikan dual dengan simplex. Dan yang terakhir yaitu cek dengan POM-QM, baik primal maupun dual. Nah, untuk penyelesaiannya A model primal dengan metode simplex. Misalkan Z sama dengan min T, akibatnya Z sama dengan min 9x1 min 8x2 dan T min sama dengan min Z max. Max Z sama dengan min 9x1 min 8x2 dengan kendala x1 min 2x2 kurang dari sama dengan 3, 3x1 min 4x2 lebih dari sama dengan 5, 6x1 min 7x2 sama dengan 8, x1 x2 lebih dari sama dengan 0. Lalu yang pertama, ubah kendala ke bentuk pertidaksamaan yang baku menjadi x1 min 2x2 kurang dari sama dengan 3, 3x1 min 4x2 lebih dari sama dengan 5, 6x1 min 7x2 kurang dari sama dengan 8, 6x1 min 7x2 lebih dari sama dengan 8, x1 x2 lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, ubah kendala ke bentuk persamaan yang baku dengan menambahkan variabel sek dan variabel surplus. X1 min 2x2 plus S1 sama dengan 3, 3x1 min 4x2 min S2 sama dengan 5, 6x1 min 7x2 plus S3 sama dengan 8, 6x1 min 7x2 min S4 sama dengan 8, x1 x2 S1 S2 S3 S4 lebih dari sama dengan 0. Lalu kita buat matriksnya, dari yang sini kita masukkan ke sini, yang berisi x1 S2 S1 S2 S3 S4 XA dan XB. Setelah kita membuat matriksnya, kita mendapatkan model matematis baru. Max Z sama dengan min 9x1 min 8x2 plus S1 min S2 plus S3 min S4 min MXA min MXB. Dengan kendala x1 min 2x2 plus S1 sama dengan 3, 3x1 min 4x2 min S2 plus XA sama dengan 5, 6x1 min 7x2 plus S3 sama dengan 8, 6x1 min 7x2 min S4 plus XB sama dengan 8, X1, X2, S1, S2, S3, S4, XA, XB lebih dari sama dengan 0. Lalu kita bisa membuat program awalnya yang berisi CB, VDB, Q, X1, X2, S1, S2, S3, S4, XA, XB, dan P. P itu untuk penilaian. Nah, X1-nya ini hasilnya kan min 9, X2 min 8, S1 sampai S4 itu 0, XA dan XB itu min M. Pertama kita masukkan VDB-nya dulu. eh kita masukkan karena tadi yang menggunakan variabel bantuan itu di S2 dan S4, maka ini kita masukkan XA dan XB, berarti VDB-nya S1, XA, S3, dan XB. Lalu di CB-nya ini yang ada di sini 0, untuk XA-nya itu min M, S3-nya 0, XB-nya min M. Untuk Q-nya yang hasilnya ini kita masukkan ke dalam Q. Nah ini. Lalu untuk isinya yang ini tadi yang kita sudah buat matriksnya itu masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita akan menghitung ZC-nya. Caranya dengan eh, CB dikali ini kayak 0 dikali 3 ditambah min M
dikali 5 ditambah 0 dikali 8 ditambah min M dikali 8. Hasilnya min 13M. Sama untuk X1-nya 0 dikali 1 ditambah min M kali 3 ditambah 0 kali 6 ditambah min M kali 6. Hasilnya min 9N. Caranya sama sampai kolom terakhir di XP nanti hasilnya min M. Lalu setelah itu kita menghitung ZC min CC-nya. ZC-nya ini kan min 9M dikurangi min 9 hasilnya min 9M plus 9. 11M min min 8 sama dengan 11M plus 8. Sama lakukan caranya sampai di kolom terakhir XB yaitu min M dikurangi min M sama dengan 0. Nah, karena di bagian ZJ min CC-nya kita mengetahui yang nilai paling kecil atau nilai paling minus adalah min 9M plus 9 itu kita jadikan sebagai kolom kunci. Karena kita sudah tahu kolom kuncinya di bagian X1 ini, kita akan mencari baris kunci. Nah, baris kunci ada di baris keempat. Karena caranya itu yang untuk menentukan baris kunci dengan key dibagi dengan kolom kunci. 3/1 sama dengan 3, 5/3 sama dengan 5/3, 8/6 sama dengan 4/3, dan 8/6 sama dengan 4/3. Nah, kita pilih di baris keempat ini menjadi baris kunci. Lalu kita bisa menentukan elemen kunci. Nah, di sini 6 sebagai elemen kunci. Setelah itu kita akan mencari transformasi baris baru. Baris baru pada di baris 4 ini. Nilai ini, semua yang ada di baris 4 ini dibagi dengan elemen kunci. 8/6, 6/6, min 7/6, dan seterusnya. Menghasilkan 4/3, 1 min 7/6, 0, 0, 0, min 1/6, 0, dan 1/6. Nah, setelah mencari transformasi baris baru, selanjutnya kita aja mencari transformasi baris lain. Baris lain ada di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, ini 3 min 1 kali 4/3 sama dengan 5/3. Kenapa di sini satu semua? Karena satu itu merupakan elemen di baris 1 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 4. Nah, tadi 3 min 1 kali 4/3. 3 min 1 dikali 4/3 sama dengan 5/3. Sampai kolom terakhir 0 min 1 kali 1/6 sama dengan min 1/6. Selanjutnya transformasi baris lain di baris 2. 5 min 3 kali 4/3 sama dengan 1. Nah, sama. 3 itu merupakan elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 4. 5 min 3 dikali 4/3 sama dengan 1. Sampai yang terakhir, 0 min 3 kali 1/6 sama dengan min 1/2. Lalu yang 9, transformasi baris lain juga di baris ketiga. 8 min 6 dikali 4/3 sama dengan 0. 6 sama, yaitu elemen di baris 3 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 4. 8 min 6 dikali 4/3. Hasilnya 0. Nah, lakukan caranya yang sama sampai kolom terakhir 0 min 6 kali 1/6 sama dengan min 1. Kalau sudah, kita akan mendapatkan tabel iterasi pertama. Isinya sama dengan program awal, CP, VDP, GI, S1, S2, S1, S2, S3, S4, XA, XB, dan P. Nah, tadi karena eh, transformasi baris barunya itu ada di baris keempat, ada di kolom X1. Nah, VDP-nya yang tadinya adalah XB kita keluarkan dan masukkan menjadi X1. Nah, ini hasilnya CB-nya min 9. Untuk yang lainnya sama S1, XA, dan S3. Nah, kita hitung kembali.
ZJ-nya caranya sama kayak sebelumnya, 0 dikali 5 per 3 ditambah min M kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah min 9 kali 4 per 3. Hasilnya min M min 12. Nah, lakukan caranya yang sama sampai kolom terakhir, kolom XB. Nanti hasilnya 1/2M plus 3/2. Lalu kita hitung CJ min CJ-nya min 9 min 9 0. 1/2M plus 21/2 2 min 8. Hasilnya 1/2M plus 37/2. Caranya sama sampai kolom terakhir. 2, mohon maaf, 3/2M plus 3/2. Lalu di sini kita akan mencari kolom kunci. Dari kolom kunci ini, yang bernilai paling kecil atau negatif yaitu di kolom S4, min 1/2M plus 3/2. Nah, ini kita jadikan kolom kunci. Lalu setelah menjadi kolom kunci, kita akan mencari baris kunci. Caranya sama, ini nilai Q-nya ini dibagi dengan kolom kunci. 5/3 dibagi 1/6, 1 dibagi 1/2, 0 dibagi 1, 4/3 dibagi min 1/6. Nah, kita akan menemukan hasilnya 10, 1/2, 0, min 8. Karena tidak boleh negatif, kita pilih yang paling kecil yaitu 0. Nah, 0 ini berarti di baris ketiga dijadikan baris kunci. Lalu kita akan menemukan elemen kunci, yaitu eh, 1 ini menjadi elemen kunci ini. Setelah itu kita akan mencari transformasi baris baru juga yang ada di baris ketiga. Yang ada di baris ini kita bagi dengan elemen kunci. 0 bagi 1, 0 bagi 1, dan seterusnya sampai terakhir nih, min 1 bagi 1. Hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, min 1. Setelah kita transformasi baris baru pada baris 3, kita akan transformasi baris lain, berarti ada di baris 1, 2, dan 4. Nah, pertama ada transformasi baris lain pada baris pertama. 5/3 min 1/6 kali 0. 1/6 ini tuh kan elemen di baris 1 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 3. Ini 5/3 min 1/6 dikali nih 0. Hasilnya 5/3. Sama caranya sampai yang terakhir min 1/6. Min 1/6 kali min 1 sama dengan 0. Nah, yang ke-13 itu transformasi baris lain pada baris kedua. 1 min 1/2 dikali 0 sama dengan 1. Nah, 1/2 itu kan elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 3. Sama caranya sampai terakhir min 1/2, min 1/2 kali min 1 sama dengan 0. Lalu ada transformasi baris lain pada baris keempat. 4/3 min 1, 4/3 min 1/6 dikali 0 sama dengan 4/3. Nah, min 1/6-nya ini juga elemen di baris 4 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 3. Ini nolnya ini kan didapat dari transformasi baris barunya tadi. Nah, sama caranya sampai yang terakhir 1/6 min 1/6 kali min 1 sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan dari transformasi baris kunci dan transformasi baris lain, lalu kita masukkan pada tabel iterasi kedua ini. Kita masukkan di sini karena tadi eh, transformasi baris kuncinya ada di baris ketiga, lalu dan itu ada di kolom S4 yang tadinya adalah S3, kita keluarkan dan kita masukkan S4 dan ini juga hasilnya 0 sama, lalu kita cari ZC-nya. Caranya 0 dikali 5/3 ditambah min M kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah min 9 kali 4/3. Hasilnya min M min 12. Lakukan cara yang sama sampai kolom terakhir di XB hasilnya 0. Lalu setelah itu kita mencari ZC min ZC-nya. Sama ZC-nya ini min 9
dikurangi CJ-nya ini yang di atas, min 9. Min 9, min 9 hasilnya 0. 1/2 M plus 21/22, min 8 sama dengan 1/2 M plus 37/2. Lakukan cara yang sama sampai kolom terakhir XB. 0, min M, hasilnya M. Nah, karena pada tabel di atas JJ min CJ lebih dari sama dengan 0, karena nilainya sudah positif semua, untuk semua J tetapi dalam basis masih ada variabel buatan, maka masalah PL yang bersangkutan adalah masalah yang tak mempunyai penyelesaian visible, atau kita bisa sebut invisible solution. Selanjutnya yang B buat bentuk dual. Untuk mengubah ke bentuk dual, yang pertama, ubah kendala ke bentuk baku. Dengan kendala min X1 plus 2X2 lebih dari sama dengan min 3, 3X1 min 4X2 lebih dari sama dengan 5, min 6X1 plus 7X2 lebih dari sama dengan min 8, 6X1 min 7X2 lebih dari sama dengan 8, X1 X2 lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, ubah ke bentuk pertidaksamaan dual dengan min Z sama dengan 9Y1 plus 8Y2 dengan kendala min Y1 plus 2Y2 lebih dari sama dengan min 3, 3Y1 min 4Y2 lebih dari sama dengan 5, min 6Y1 plus 7Y2 lebih dari sama dengan min 8, 6Y1 min 7Y2 lebih dari sama dengan 8, Y1 Y2 lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, transpose menjadi model matematika baru dengan menambahkan variabel slack. Maka menjadi max Z sama dengan min 3Y1 plus 5Y2 min 8Y3 plus 8Y4 dengan kendala min Y1 plus 3Y2 min 6Y3 plus 6Y4 plus S1 sama dengan 9, 2Y1 min 4Y2 plus 7Y3 min 7Y4 plus S2 sama dengan 8. Dengan Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Yang C, selesaikan dual dengan simplex. Pertama kita ubah ke bentuk matriks terlebih dahulu dengan matriks Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2 dengan nilai min 1, 3, min 6, 6, 1, 0, 2, min 4, 7, min 7, 0, 1. Selanjutnya kita membuat tabel program awal dengan CB, VDB, KI, Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2, dan P. Dengan CJ-nya kita masukkan min 3, 5, min 8, 8, 0, 0. Kita masukkan VDB-nya S1, S2, CB-nya 0, 0, dan Q-nya 9 dan 8. Selanjutnya, untuk nilai ini kita masukkan dari tadi matriks yang telah kita buat. Pertama kita hitung ZJ terlebih dahulu. Untuk menghitung ZJ yaitu 0 dikali 9 ditambah 0 dikali 8 hasilnya 0. Selanjutnya untuk yang kolom Y1, 0 dikali min 1 ditambah 0 dikali 2 hasilnya 0. Terus kita hitung sampai kolom S2. Hasil ZC-nya yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya yaitu kita hitung ZC min CC. Maka ZC-nya 0 min min 3 yaitu 3. Selanjutnya kita hitung hingga kolom terakhir, kolom S2. Hasil dari ZC min CC yaitu 3 min 5, 8 min 8, 0, 0. Selanjutnya yaitu kita mencari kolom kunci. Kolom kunci itu kita ambil dari nilai yang terkecil. Nilai ZC min CC yang terkecil yaitu min 8. Maka kolom kuncinya min 8 berada pada kolom Y4. Selanjutnya, kita mencari nilai P untuk menentukan baris kunci dengan membagi key dan juga nilai yang ada pada kolom kunci. Maka pada baris S1, 9 dibagi 6, hasil P 9/6 sama dengan 3/2. Pada baris S2, 8 dibagi min 7 sama dengan min 8/7. Maka kita ambil nilai yang paling kecil dan tidak negatif untuk baris kunci. Maka baris kuncinya yaitu 3/2. Berada pada
baris S1. Selanjutnya kita menentukan elemen kunci. Elemen kuncinya berada pada baris S1, kolom Y4, elemen kuncinya adalah 6. Selanjutnya kita mencari transformasi baris baru dari B1. Maka transformasi baris barunya yaitu baris pada B1 dibagi dengan elemen kunci. Maka 9/6, -1/6, 3/6, -6/6, 6/6, 1/6, 0/6. Menjadi 3/2, -1/6, 1/2, -1, 1, 1/6, 0. Selanjutnya, transformasi baris lain, baris 2 yaitu dengan cara baris 2 dikurangi dengan elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 1 dan dikali dengan transformasi B1. Yaitu caranya baris B2 di baris 2 ini lalu selanjutnya dikurangi dengan elemen yang bersesuaian, elemen kunci yang bersesuaian yaitu 7 dan dikali dengan hasil dari baris 1. Maka 8 dikurangi min 7 dikali 3/2 sama dengan 3/7. 2 dikurangi min 7 dikali min 1/6 sama dengan 5/6. Min 4 dikurangi min 7 dikali 1/2 sama dengan min 1/2. 7 dikurangi min 7 dikali min 1 sama dengan 0. Min 4 dikurangi min 7 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurangi min 7 dikali 1/6 sama dengan 7/6. 1 dikurangi min 7 dikali 0 sama dengan min 1. Yang selanjutnya kita membuat tabel iterasi 1. Maka VDB-nya diganti dengan Y4 dan S2-nya tetap. CB-nya 8, 0. CC-nya tetap min 3, 5, min 8, 8, 0, 0. Selanjutnya kita masukkan nilainya, nilai baris Y4 dan nilai baris S2 yang telah kita transformasi tadi. Selanjutnya untuk menghitung ZC yaitu sama, hasilnya yaitu 12 min 4/3, 4 min 8, 8, 4/3, 0. Dan hasil ZC min CC-nya yaitu 3/5 min 1, 0, 0, 4/3, 0. Selanjutnya yaitu kita mencari kolom kunci. Kolom kunci yaitu nilai yang paling kecil pada baris ZC min CC, yaitu min 1. Kita pilih Y2 sebagai kolom kunci. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai P dengan membagi baris key dan juga baris kolom kunci. Maka 3/2 dibagi 1/2 hasilnya 3. 37/2 dibagi min 1/2 hasilnya min 30. Maka kita pilih baris kunci yaitu nilai yang paling kecil dan juga positif. Maka baris kuncinya yaitu baris 1. Selanjutnya, kita menentukan elemen kuncinya yaitu ada pada baris 1 kolom Y2, yaitu elemen kuncinya 1/2. Untuk selanjutnya, kita mencari transformasi baris baru, baris 1, yaitu dengan membagi baris 1 dan juga nilai dari elemen kunci, maka 3/2 dibagi 1/2, min 1/6 dibagi 1/2, 1/2 dibagi 1/2, min 1 dibagi 1/2, 1 dibagi 1/2, 1/6 dibagi 1/2, 0 dibagi 1/2. Maka hasilnya 0 min 1/3, 1 min 2, 2, 1/3, 0. Selanjutnya yaitu transformasi baris lain atau baris 2, yaitu caranya sama. Dengan baris 2 dikurangi elemen di baris 2 yang bersesuaian dengan elemen kunci di baris 1 dan dikali dengan transformasi baris 1. Maka 37/2 dikurangi min 1/2 dikali 3 sama dengan 20. 5/6 dikurangi min 1/2 dikali min 1/3 sama dengan 2/3. Min 1/2 dikurangi min 1/2 dikali 1 sama dengan 0.
0 dikurangi min 1/2 dikali min 2 sama dengan min 1. 0 dikurangi min 1/2 dikali 2 sama dengan 1. 7/6 dikurangi min 1/2 dikali 1/3 sama dengan 4/3. 1 dikurangi min 1/2 dikali 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita buat tabel iterasi 2. Kita ganti PDB-nya dengan Y2, S2-nya tetap, CB-nya 5, 0, dan kita masukkan nilainya. Selanjutnya kita hitung ZC. ZC-nya hasilnya 15, min 5/3, 5, min 10, 10, 5/3, 0. Dan ZC min CC-nya 4/3, 0, min 2, 2, 5/3, 0. Selanjutnya kita menghitung nilai P, yaitu 3 dibagi min 2 sama dengan min 3/2, 20 dibagi min 1 hasilnya min 20. Maka pada iterasi kedua, variabel Y3 dipilih sebagai kolom kunci karena memiliki nilai ZC min CC yang paling negatif, yaitu min 2. Akan tetapi, seluruh elemen pada kolom kunci bernilai negatif, sehingga tidak dapat ditentukan baris kunci. Oleh karena itu, proses iterasi tidak dapat dilanjutkan dan fungsi tujuan dapat diperbesar tanpa batas. Dengan demikian, masalah program linear dual tersebut mempunyai solusi tak terbatas atau unbounded solution. Yang D kita cek menggunakan POM-QM baik primal maupun dual. Nah, di sini kita masukkan number of constraints-nya ada 3 dan number of variabelnya 2. Dan kita akan mencari minimum, jadi kita pilih minimize. Lalu kita masukkan untuk Z-nya ini ada 9, 8. Lalu ada di fungsi kendalanya ada 1, min 2, kurang dari sama dengan 3. Lalu 3, min 4, lebih dari sama dengan 5. Dan yang terakhir 6, min 7, sama dengan 8. Nah, di sini kan sudah didapat nih fungsi tujuannya ada 9x1 plus 8x2. Terus langsung fungsi kendalanya x1 min 2x2 kurang dari sama dengan 3. 3x1 min 4x2 sama lebih dari sama dengan 5. Dan 6x1 min 7x2 sama dengan 8. Lalu kita akan membuktikan apakah jawaban sebelumnya kita benar atau tidak. Nah, di sini terdapat there is no feasible solution. Nah, ini untuk iterasinya. Dan ini untuk dualnya. Jadi dualnya itu ada fungsi tujuannya itu min 3, 5, 8. Untuk kendalanya min 1, 3, 6. Kurang dari sama dengan 9. Lalu 2, min 4, min 7 kurang dari sama dengan 8. Nah, karena di sini juga there is no feasible solution, berarti kita dapat mensimpulkan. Maka kesimpulannya, karena masalah primal merupakan masalah yang tak mempunyai penyelesaian visible atau invisible solution, maka dual adalah masalah yang tak terbatas atau unbounded solution. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penyelesaian nilai minimum menggunakan metode sinteks dualitas. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.